Episode 93. Mobil Raihan saat ini sudah berhenti berada tidak jauh dari kediaman Ron. Sayang, apa sebaiknya kamu tidak usah kembali ke ruangan Ron, nanti biar aku belikan lagi cincin yang baru. Ucap Raihan yang entah kenapa tiba-tiba perasaannya menjadi tidak enak. Itu kan cincin pernikahan kita, Kak. Dan lagi kakak tenang saja. Saat ini Ron tidak ada di rumah sedang meeting. Elijah memegang tangan Raihan. Kak, Elijah masuk dulu ya. Raihan tersenyum melihat Elijah memegang tangannya. Baiklah sayang, kamu nyalain terus ya ponsel kamu. Jika kamu tidak cepat kembali maka jangan salahkan jika saya menjemputmu. Raihan benar-benar merasakan firasat yang tidak baik dengan istri tercintanya itu. Elijah menatap Raihan yang masih terlihat cemas. Kak Rai, kalau seperti itu nanti kadar tampannya berkurang loh. Canda Elijah menggoda Raihan. Oh, jadi kamu mengakui juga kalau suamimu ini tampan sayang? Raihan meraih tubuh Elijah lalu ciuman ia daratkan di pipi hingga berlabuh di bibir mungil istrinya itu. Raihan menekuk-tekuk leher Elijah memperdalam ciuman itu sampai keduanya hampir kehabisan napas. Elijah masuk ke kediaman Ron. Ia melangkahkan kaki menuju kamar tidurnya yang terletak di lantai atas. Setelah membuka pintu kamar, Elijah segera mendekati laci meja yang berada dekat tempat tidurnya. Elijah masih fokus mengacak-acak laci mencari cincin pemberian suaminya itu yang entah kenapa tidak ada. Padahal ia yakin kalau semalam menaruhnya di laci itu. Kamu mencari ini kan Jolie sayang? Sebuah suara yang terlihat penuh amarah dan kekecewaan berasal dari seorang pria yang duduk di sofa memperhatikan Elijah yang sedang sibuk mengacak-acak lacinya. Sejak melihat cincin mahal di jari Elijah, Ron mulai curiga. Ron secara diam-diam mengawasi pergerakan Elijah. Ron begitu kaget ketika tahu siapa laki-laki yang ditemui Elijah, apalagi melihat kemesraan mereka dan mendengar percakapan Elijah dan Raihan tentang kepura-puraan Elijah yang hilang ingatan. Ron merasa kecewa dan dikhianati oleh wanita yang dicintainya itu. Paman, seru Elijah kaget dengan keberadaan Ron yang entah sejak kapan sudah berada di dalam kamarnya. Paman, saya, suara Elijah terbata. Dengan senyuman sinis, Ron mendekati Elijah yang terlihat kaget dan ketakutan. Kamu mencari ini kan Jolie? Tunjuk Ron yang membawa cincin di tangannya. Elijah tidak menjawab, ia hanya menatap cincin pemberian suaminya itu yang berada di tangan Ron. Why Jolie? Why? Tanya Ron dengan mata memerah penuh dengan kekecewaan. Paman, itu cincin saya, ucap Elijah memberanikan diri. Ron tertawa sinis. Apa kurangnya saya, Jolie? Saya bisa berikan cincin seperti ini yang jauh lebih mahal dari pemberian Raihan Sarip. Ron mendekati Elijah yang beringisut mundur hingga menatap pinggiran ranjang. Katakan Jolie, katakan, kenapa kamu berpura-pura masih hilang ingatan membohongiku? Apa saya begitu buruk di mata kamu sampai kamu tega membohongiku? Tangan Ron sudah memegang erat lengan Elijah. Saya bukan Jolie, saya Elijah paman, ucap Elijah. Ron semakin mengeratkan pegangan tangannya pada lengan Elijah sehingga Elijah merasakan sakit. Memang ingatan saya sudah kembali. Jika paman bertanya kenapa, saya juga ingin bertanya kenapa paman tega memberikan saya obat pelemah ingatan saat itu. Ron masih terdiam dengan tangannya yang masih memegang lengan disertai tatapan intens. Kenapa paman berusaha memisahkan Elijah dan Kak Rai? Teriak Elijah menahan sakit di lengannya. Kamu tanya kenapa? Haha, Ron tertawa melepas tangannya dari lengan Elijah. Ron mengalihkan pandangan dari Elijah dan meraup wajahnya kasar. Oh my god, are you stupid girls? Bentak Ron kembali menatap tajam pada Elijah, membuat Elijah kaget dan tak terasa air matanya mengalir. Apa kamu tidak bisa melihat cinta di mataku, Jolie? Cinta yang begitu besar yang hanya kuberikan untukmu. Suara Ron terdengar serak karena sudah ada genangan air yang tertahan di pelupuk matanya. Tapi saya tidak mencintai paman. Jika paman bertanya seburuk apa paman di mataku buat Elijah, paman itu sangat menakutkan. Seorang laki-laki yang bisa dengan mudah merencanakan pembunuhan pada Kak Rai yang sama sekali tidak bersalah pada paman, ucap Elijah yang lagi-lagi mendapat tawa dari Ron. Tidak bersalah katamu? Jolie, apa kau tahu seberapa menderitanya aku dan Mommy karena Barajaya? Elijah sejenak berpikir, ia baru sadar seorang laki-laki berada di foto sedang menggendong Ron. Itu ternyata adalah Barajaya, kakek Raihan, yang pernah ia lihat fotonya di rumah Raihan. Jadi paman adalah? Elijah tidak melanjutkan ucapannya, ia mendekap mulutnya kaget. Iya, aku adalah anak dari Barajaya, paman tiri dari Raihan Sarip. Ucap Ron penuh dengan kebencian yang begitu dalam. Aku dan Mommy begitu menderita sedangkan Barajaya dan keluarga bisa hidup bahagia, melupakan keberadaan kami. Ron mendekati Elijah dan memegang tangan Elijah. Jolie, tinggalkan Raihan dan ikutlah bersamaku. Pinta Ron melembut
Terlihat tatapan mata yang begitu tulus. Elijah sejenak merasa kasihan dengan Ron, karena ia merasa sebenarnya Ron, orang yang baik, hanya saja dendam yang membuatnya menjadi kejam. "Maaf Paman, Elijah tidak bisa," tutur Elijah membuat Ron menjadi geram. "Baiklah Jolie, jika itu yang kamu mau, aku hanya bisa berkata padamu, suka atau tidak, kamu hanya boleh menjadi milikku," ucap Ron yang secara tiba-tiba menunduk dan membopong tubuh Elijah. "Paman, apa yang kau lakukan? Lepaskan Elijah," teriak Elijah sembari memukul punggung Ron yang membopongnya di pundak. "Paman, lepaskan Elijah." "Elijah tidak mau ikut Paman," teriak Elijah tapi tak membuat Ron bergeming. Ron terus berjalan membawa Elijah menuju ruangan kerjanya, membuka lemari pintu ruang rahasia, membawa Elijah masuk ke dalamnya. "Kita akan menikah, Jolie." Episode 94. "Paman, apa yang kau lakukan? Lepaskan Elijah," teriak Elijah sembari memukul punggung Ron yang membopongnya di pundak. "Paman, lepaskan Elijah." "Elijah tidak mau ikut Paman." Elijah masih berteriak tapi sama sekali tak membuat Ron bergeming. Ron terus berjalan membawa Elijah menuju ke ruang kerjanya dan membuka pintu lemari ruang rahasia membawa Elijah masuk ke dalamnya. "Kita akan menikah, Jolie," ucap Ron membuat Elijah semakin takut. Ron tidak mengetahui jika cincin pemberian Rayhan itu adalah cincin pernikahan mereka. Ron membopong tubuh Elijah yang masih terus memberontak. "Paman, turunkan Elijah, jangan seperti ini. Kita bisa bicarakan ini semua dengan baik-baik." Ron tidak mempedulikan kata-kata Elijah. Ia terus berjalan melewati lorong hingga sampai pada pintu keluar dan terlihatlah sebuah mobil. "Masuk," ucap Ron membuka pintu mobil itu dan perlahan menundukkan Elijah di tempat duduk di dekat kemudi. Ron menutup pintu mobil keras kemudian berjalan memutar hendak masuk ke dalam mobil tempat kemudi, tapi seketika langkahnya terhenti karena melihat Elijah yang secepat mungkin membuka pintu mobil dan berlari keluar. "Jangan lari, Jolie," teriak Ron ikut berlari mengejar Elijah. "Paman, biarkan Elijah pergi," ucap Elijah sembari terus berlari di jalan yang seperti hutan. "Buk!" Seketika Elijah terjatuh pingsan oleh sebuah pukulan dari anak buah Ron yang berjaga di daerah itu. "Bodoh kalian, kenapa menyakiti Jolieku?" marah Ron pada anak buahnya sembari mendaratkan sebuah pukulan. "Maafkan kami, Tuan," ucap anak buah Ron merasa takut. Ron menggendong tubuh Elijah yang pingsan. "Jolie, maafkan saya, tapi saya benar-benar tidak bisa hidup tanpamu." Ron membawa masuk Elijah ke dalam mobil dan melajukan mobil itu. Mobil Ron melaju menyusuri hutan dan berhenti di sebuah villa. Ron membawa masuk Elijah yang masih pingsan ke dalamnya. Rayhan melihat jam yang melingkar di tangannya. Detikan waktu itu semakin membuat Rayhan cemas karena sudah hampir setengah jam istrinya belum juga kembali. Rayhan akhirnya memilih untuk masuk ke dalam kediaman Ron. Rayhan memaksa masuk dengan menghajar pengawal yang berjaga di rumah Ron. "Elijah!" teriak Rayhan yang sama sekali tak mendapati istrinya setelah memeriksa semua ruangan yang berada di rumah Ron. "Di mana Elijahku?" Rayhan terlihat sudah tidak bisa menahan emosi menghajar anak buah Ron. Semua anak buah Ron tidak ada yang mau membuka mulutnya meskipun Rayhan sudah membuat mereka babak belur. Rayhan berharap Elijah masih mengaktifkan ponselnya. Perlahan, manik mata indah Elijah mulai terbuka. Samar-samar penglihatannya mulai terlihat jelas. Dengan memegangi punggungnya yang masih terasa sakit akibat pukulan dari anak buah Ron, Elijah bangun dari tidur. Ia mengedarkan pandangan menatap tempat yang begitu asing baginya. "Jolie sayang, kamu sudah sadar?" Suara Ron beranjak dari duduknya yang berada tidak jauh dari tempat tidur Elijah. Elijah menoleh pada asal suara. "Paman," ucap Elijah pada Ron yang mendekatinya. "Apa yang Paman inginkan, kenapa membawa Elijah ke sini?" Elijah meringsut mundur saat Ron duduk di pinggiran ranjang. Ron menyeringai, "Saya ingin kamu, Jolie sayang." Mendengar ucapan Ron, Elijah beranjak dari duduknya. "Itu tidak mungkin, Paman," ucap Elijah berdiri dan melangkah menuju pintu hendak keluar. Elijah memegang handle pintu berusaha untuk membuka, tapi ternyata pintu tak bergerak karena sudah terkunci oleh Ron. "Jolie, kamu mau kemana sayang?" ucap Ron yang juga ikut berdiri mendekati Elijah. "Paman, lepaskan Elijah," pinta Elijah memohon. "Melepaskanmu sayang?" Ron sudah berada tepat di hadapan Elijah yang beringsut mundur, menabrak pintu yang tidak bisa dibuka. "Tidak akan pernah. Aku bukan dokter bodoh itu yang bisa melepas wanita yang dicintai bersama laki-laki lain." Ron menatap Elijah yang ketakutan. "Jolie, apa saya harus menyakitimu dulu baru kamu mau bersamaku?" Suara napas Ron sudah memburu. Ron menarik Elijah dan menghempaskan Elijah di atas kasur.
"Paman, jangan." Ron sudah berada di atas Elijah menindihnya dan berusaha mencium ceruk leher Elijah. "Paman, jangan lakukan itu." "Hicks, Hicks."